Halo guys, selamat datang di channel Border Anime. Kita akan melanjutkan part berikutnya dari alur cerita sekolah bakat kriminal. Di cerita sebelumnya berakhir saat Jiwoo dan Sunchul berhadapan dengan Mugyu dan juga Haseong. Kita langsung aja ke ceritanya. Sunchul melepaskan diri dengan teknik dua jari dari hapkidonya Mugyu Choi. Sunchul berpikir orang ini menang mudah dari Siwan, sedangkan dia kalah dari Siwan. Apa itu berarti aku lebih lemah dari dia? Tidak, sama sekali tidak benar. Sunchul maju menyerang. Tapi kita ke Gamin dulu. Gamin menemukan Hanwol. Hanwol terdiam, lalu tersenyum. Entah kenapa. Gamin berhenti. Dia mendengar Hanwol berbicara dengan seseorang. Ternyata Hanwol sedang berbicara dengan Pak Dogyun. Gamin jadi bertanya-tanya. Back lagi ke pertarungan. Jiwoo mencoba menyerang dari dekat, tapi Haseong juga bisa serangan dekat, membuat Jiwoo kesal. Lalu Jiwoo mencoba serangan jauh, namun Haseong juga mampu menyesuaikannya. Haseong bukan cuma tinggi, dia juga lentur. Jiwoo tangannya tertangkap dan juga terkena serangan Haseong. Kang Banting kebingungan. Masalah besar tubuh tidak ada gunanya, tinggal banting saja, pikir Jiwoo. Tapi boro-boro bantingan, satu pukulan saja tidak ada yang benar-benar kena. Jiwoo yang kena tangkap, kena pukul, dan dibanting. Jadi malah si Jiwoo yang dibanting. Sunchul pun terus adu pukul dengan Mugyu Choi. Sunchul hampir tidak menemukan celah. Masing-masing menghabisi satu, kata Haseong. Kencan seperti ini tidak buruk juga, ucap Mugyu. Sunchul mencoba melakukan tendangan, namun di counter tendangan bawah oleh Mugyu. Sunchul oleng. Mugyu sepertinya akan mengakhiri pertarungan. Haseong tiba-tiba teriak, "Mugyu, sedang apa kau bodoh?" Jiwoo yang tidak menemukan celah melihat celah di pertandingan sebelah. Langsung saja dia ambil. Jiwoo menendang muka Mugyu dengan keras. Haseong menganggap Jiwoo licik karena mencampuri pertarungan orang. Jiwoo tertawa. Siapa yang bilang match up-nya 1 lawan 1? Ini 2 lawan 2, bodoh. Sunchul juga langsung memanfaatkan celah. Dia memukul Haseong. Mugyu dan Haseong kesakitan. Pasangan preman bodoh melawan studi grup. Kita lihat siapa yang lebih serasi, kata Jiwoo. Pertarungan dilanjut. Sunchul maju menyerang. Pukulannya kena. Sunchul merasakan ketidakfokusan Mugyu karena musuh yang dia percayakan harus dia waspadai juga. Sunchul dengan cepat beralih menyerang Haseong. Mugyu jadi lengah. Jiwoo memanfaatkannya juga dengan cepat bergerak ke belakang Mugyu, lalu menendang kepala Mugyu. Terlihat Mugyu Haseong tidak terbiasa dengan lawan yang banyak, sedangkan Sunchul sudah terbiasa bertarung bersamaan. Tapi Sunchul tidak menyangka Jiwoo bisa mengimbanginya. Pandangannya luas, kata Sunchul. Haseong memanggil Mugyu untuk merapat saja, saling membelakangi. Aku lebih suka kita berhadapan, kata Mugyu. Mereka tidak ingin membiarkan Sunchul dan Jiwoo lewat, karena mereka bisa kehilangan Hanwol Coin. Nafas Haseong dan Mugyu terengah-engah. Mugyu Haseong tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Mereka ingin menyelesaikan semua ini dalam satu pernapasan saja. Napas Jiwoo dan Sunchul sepertinya juga sama saja. Mereka semua sudah mulai kelelahan. Bahkan Sunchul mulai kehilangan konsentrasinya. Dia memfokuskan diri. Lalu Sunchul dan Jiwoo maju bersamaan. Sunchul dan Jiwoo sudah memberikan banyak damage, tapi mereka harus melakukan satu pukulan penentu. Haseong meminta Mugyu melepas ikat pinggangnya. Mugyu kaget. Sekarang mau di sini, pikir Mugyu. Entah kemana pikiran Mugyu. Ah, apaan sih? Cepat lakukan saja, ucap Haseong. Mugyu bersiap melakukan teknik hapkidonya. Haseong bersiap dengan teknik mengikat. Jiwoo menyerang Haseong, tapi Haseong menghindarinya dan mengarahkan sabuk ke leher Jiwoo. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Mugyu kuat. Jika aku bisa mengikat cewek ini. Mugyu tersenyum. Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan Haseong. Teknik mengikat Haseong. Semua berakhir sudah, kata Mugyu. Mugyu yakin akan menang jika 1 lawan 1.
Kungfu itu pada akhirnya hanya bisa menyerang kalau tertangkap. Sun Chul yang meluncurkan pukulan, dia kaget. Dengan sangat cepat dia tertangkap oleh Mogyu. Kita flashback dulu guys. Sun Chul yang pergi ke Chinatown lagi. Dia berlatih lagi. Dan ternyata aliran Wing Chun sudah berubah alirannya. Sudah dicampur dengan teknik lainnya. Dan Sun Chul sangat setuju. Karena di dunia ini banyak sekali monster yang kekuatannya gila. Sun Chul memutar pinggangnya. Mogyu kaget. Dia memutar pinggang saat jatuh dan mengubahnya menjadi flying armbar. Ini kungfu, tanda tanya. Dan Mogyu pun berakhir kena teknik Sun Chul, teknik rangkakan naga. Aseong yang yakin akan mengikat leher Jiwoo. Ternyata Jiwoo lebih pendek dari yang dia kira. Tali ikat pinggangnya itu mengenai mulut Jiwoo. Jiwoo langsung menggigitnya dengan bertenaga. Bite and throw, gigit dan banting. Aseong pun terlempar. Mogyu dan Aseong dikalahkan. Lalu Sun Chul dan Jiwoo langsung pergi untuk menyusul Gamin. Dogyun mengatakan dia sudah mengurus detektif Na. Mereka membicarakan Bu Han Kyung. Dia orang yang tidak kenal menyerah. Saya akan memulai tidak lama lagi, kata Hanwol. Saya sudah tahu alamat rumahnya. Dari belakang Hanwol muncul seseorang dan langsung menendang HP Hanwol. Gamin keluar. Aku tahu kau akan keluar jika aku mengatakan itu, Gamin Yun, kata Hanwol dengan pandangan tajam. Scene ke Bu Han Kyung. Dia memeriksa dokumen untuk komisi pendisiplinan. Bu Han Kyung mengingat kejadian yang terjadi pada Bu Jung Hwa yang menghilang di 1 hari sebelum komisi pendisiplinan dan ditemukan pada malam harinya dalam keadaan meninggal. Bu Han Kyung juga sudah mengobrol dengan Pak Detektif. Pak Detektif mengatakan kasus itu sudah ditutup saat dia sampai di sini. Tapi dia juga curiga itu ada hubungannya dengan Han Wulfi. Namun Pak Detektif merasa sesuatu. Dia merasa kalau Han Wul itu sepertinya bukan anak yang memiliki kecenderungan psikopat sampai melakukan itu. Lalu Pak Detektif menitipkan untuk jangan memanggil polisi, lebih baik panggil saja dia. Lagi ke Gamin. Gamin bertanya, apa yang akan kau lakukan sekarang? Han Wul tersenyum. Set. Bapak tadi tidak dengar suara alarm satpam. Sepertinya anak-anak sekolah tidak suka pada saya. Ya, mungkin pertikaian circle biasa. Bapak tahu kan, SMK Yusong itu sekolah sampah. Yang seperti ini sudah biasa terjadi. Gamin cukup kesal mendengar kata-kata Hanwol yang seperti ingin menyakiti Bu Han Kyung. Jangan bercanda, kata Gamin. Hanwol tersenyum. Gamin Yun, Gamin, kau pikir sekarang penjahatnya siapa? Seperti yang Hanwol perkirakan, Gamin akan mengobrak-abrik tempatnya Hanwol. Hiwon mengawasi di luar. Hanwol merasa Bu Han Kyung emang mengganggu, tapi yang paling mengganggu itu Gamin dan juga anak-anak studi grup. Hanwol memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka sekaligus, dan inilah yang terjadi. Hanwol berkata, maaf ya, tapi SMK Yusong tidak bisa menjadi panggung sandiwara kalian. Dengan begini, laporan perkara sudah terpenuhi. Gamin kaget mendengar Hanwol akan membuat laporan perkara. Ya, sama sepertimu, kami juga sedang menyiapkan komisi pendisiplinan, kata Hanwol. Dulu Hanwol membiarkan Siwan, ternyata itu agar mereka terpancing. Kesombongan kalian yang berpikir telah memberi pelajaran kesombonganku, itu akan membuat kalian diusir dari sekolah baik-baik. Gamin sangat marah. Dia menggigit gigi. Dasar kau. Pak Dogyun kesal. Dia dipanggil ke sini cuma dijadikan sebagai tameng oleh Hanwol, orang dewasa yang dipermainkan. Pak Dogyun yang menghalangi Gamin disuruh minggir. Minggir, aku bilang minggir, kata Gamin dengan wajah yang siap memangsa. Si Dogyun kaget. Lalu dia marah-marah karena Gamin memelototinya. Dia merasa diremehkan sebagai detektif. Hanwol pergi. Ya, ini hasil menyerang dengan emosi tanpa pikir-pikir, Gamin, kata Hanwol. Dengan nada tinggi, Pak Dogyun menanyakan, ada berapa orang yang menyerang?
Gamin tanpa basa-basi menghajar Pak Doghyun. Hanwol berbalik, dia terkejut dengan hal gila yang dilakukan Gamin. Pak Doghyun marah, "Kau gila, sudah memukul detektif. Aku dengar dengan jelas." "Hanwol selalu berterima kasih padamu," kata Gamin. Pak Doghyun menanyakan Gamin berbicara apa. "Terus kau bisa apa?" Gamin memutar sebuah rekaman yang membuat Pak Doghyun sangat terkejut. "Kau berencana membuat perkara dengan segala cara ya? Aku sudah mengurus detektif nak," kata Pak Doghyun. "Ya, saya selalu berterima kasih," ucap Hanwol. Isi rekaman tersebut, "Paman sekarang bukan detektif lagi." Arahan untuk merekam ini direncanakan oleh Sehyun. Sehyun menyuruh semuanya untuk jangan gunakan emosi, dan terutama untuk Gamin yang suka sembarangan menyerang. Pak Doghyun dengan marah menyerang Gamin. Gamin diam. Dia mengingat kejadian yang dialami ibunya Geonyob atau Bu Junghwa. "Saat itu pun kau membuat Hanwol berterima kasih kan?" kata Gamin. "Hanwol, kalau kau terus mendirikan tameng." Lalu Gamin juga maju dan melakukan tendangan ke muka Pak Doghyun. "Tinggal aku hancurkan." Gamin maju terus dan meluncurkan tinju ke muka Hanwol V. "Malam ini kaulah yang akan lenyap," kata Gamin. Tapi Hanwol juga dengan refleks memukul Gamin, membuat keduanya terpental. Mereka maju dan saling memukul lagi, lalu terpental lagi. Pukulan keduanya sama-sama kuat. Hanwol berbicara pada Gamin yang katanya ingin jadi murid teladan tapi malah memukul polisi, dan terlalu berlebihan dengan percaya pada rekaman yang bisa direbut dan juga dihancurkan. Tapi Gamin bilang sudah mengantisipasi itu. Filenya langsung tersinkronasi otomatis ke cloud. "Oh begitu," Hanwol tersenyum. Hanwol sudah memukul dengan keras, tapi si Gamin masih bertahan. Dan juga Gamin tidak kelepasan momen itu. Dia memberi counter dengan kemampuan melihat gerakan. Dulu waktu bertarung dengan Gamin, Hanwol sudah merasakannya. "Gamin ini memang kuat," kata Hanwol dengan tersenyum. Lalu Gamin melakukan serangan lagi. Teknik terlarang paman nomor 1, serangan satu arah. Serangan Gamin bertubi-tubi menyerang Hanwol, tapi Hanwol masih tersenyum. Hanwol mengatakan, "Jika aku dikeluarkan dari sekolah, kau pikir sekolah akan berubah sesuai keinginanmu?" Hanwol balas menendang kepala Gamin. "Naifnya, naif yang tidak masuk akal," kata Hanwol. Gamin meluncurkan tinju ke muka Hanwol, membuat pandangan Hanwol terhalang. Hanwol mundur, namun tendangan Gamin meluncur tanpa bisa Hanwol hindari. "Dia menutup pandanganku dengan tangan," pikir Hanwol. Hanwol kena, dia muncrat. Gamin tidak memberikan jeda pada Hanwol. Dia langsung meluncurkan pukulannya lagi, tapi Hanwol melakukan waving dan bisa menghindarinya. Lalu dengan posisi Gamin yang terbuka, uppercut menghujam kepala Gamin. Namun itu tidak menghentikan Gamin untuk terus menyerang Hanwol. Hanwol terpojok ke sisi ruangan. Gamin terus saja meluncurkan pukulan keras sampai membuat kaca di ruangan itu pecah. Tangan Gamin berdarah. "Gamin, kau berniat membunuhku ya?" kata Hanwol tersenyum senang. Sudah lama juga dia tidak bertarung dengan serius. Gamin hanya diam saja tanpa melepaskan pandangannya. Dulu Hanwol pernah bertanya pada Jae Hwang siapa yang lebih kuat antara dia dan Gamin. Tapi Jae Hwang tidak menjawab apa-apa. "Setelah itu, aku terus ingin bertarung denganmu. Tapi bukan hari ini," kata Hanwol dengan tersenyum. Tiba-tiba dari belakang Gamin meluncur peluru taser gun yang ditembakkan oleh Pak Doghyun. "Penilaian situasi yang lamban," ucap Hanwol. Hanwol tahu sebenarnya Gamin ada di belakangnya. Tapi karena tidak langsung keluar, Hanwol berpikir pasti ada sesuatu yang direncanakan. Namun itu sesuatu yang sangat bagus. Hanwol mendapat kesempatan untuk mengikat Pak Doghyun. Kesempatan untuk mengikat detektif korup lemah yang tidak tahu kapan akan berkhianat. Dengan rekaman itu, orang ini sekarang siap melindungiku mati-matian.
Orang yang hidupnya dipertaruhkan akan sulit untuk dijatuhkan. Gamin terkena tersergan. Gamin mampu menahannya, lalu berbalik menghajar Pak Dog Hyun. Lalu Gamin ambruk. Hanwol mendekati Pak Dog Hyun. Tidak perlu khawatir, Detektif Hwang. Aku akan melindungi pekerjaan Bapak, ucap Hanwol. Gamin merangkak, memegangi kaki Hanwol, meminta untuk jangan berbuat sembarangan. Anak buah Hanwol sudah standby dan menanyakan apakah mau dimulai sekarang. Hanwol menatap Gamin dan mengatakan untuk tiba-tiba Sunchul dan Jiwoo datang dan langsung menyerang Hanwol. Tangan dan pipi Hanwol kena. Hanwol kaget dan juga kesal.